Ini walaupun diatur searah, dua arah itu nggak akan bisa, nggak akan bisa. Karena ini bukan penyebab, ini hanya asap. Halo Sobat Memo, kembali lagi bersama saya Nadia. Di kesempatan kali ini saya bersama Sam HC. Apa kabar Pak? Oh baik, alhamdulillah. Sam ya Sam duduk Pak. Oh iya, Sam HC aja ya. Ya, baik, alhamdulillah. Ya. Saya ucapkan dulu selamat ulang tahun boleh, buat grup silakan. Memo ya. Yang ke-9. Ya, semoga Memo Group semakin jaya, semakin sukses dan menjadi media number one di Indonesia. Terima kasih banyak. Nanti naik ke sini naik apa Pak? Vespa? Naik Vespa? Iya. Nggak kepanasan Pak? Biasa, perjuangan itu butuh panas. Oh siap. Lah adem nggak berjuang deh kantor. Betul sekali. Ya, gimana? Saya mau tanya-tanya nih Pak, boleh Pak? Ye, silahkan, monggo. Kan ini sudah era kampanye ya? Oh, sudah jalan hampir 2 bulan. Oke. Gimana Pak? Secara lancar atau bagaimana? Oh, lancar, alhamdulillah kita naik terus elektabilitas ya. Alhamdulillah. Selama ini kampanye di mana aja Pak? Sudah di mana saja? Hampir di seluruh kelurahan di Malang, di penduduk, di kampus, dan banyak tempat. Hampir diputeri. Terakhir ini hari menjumpai jemaat gereja Kristen Protestan ya, tapi di tempat lain. Ya. Sejauh ini itu Pak ya? Sejauh ini ya. Kalau dari program-program unggulannya kan banyak ya Pak ya? Ono songo Mbak. Oh ada 9. Nah itu kesiapannya apa aja Pak untuk program-program? Jadi program itu ada yang cuma butuh kebijakan, ada juga yang program membutuhkan anggaran plus kebijakan. Jadi nanti yang bisa didahulukan adalah program yang memang dengan kebijakan. Karena kalau wali kota jadi ini untuk tahun pertama kan dia belum bisa melaksanakan program ini. Tahun kedua ya, baru bisa. Kira-kira gitu. Apa itu Pak yang membutuhkan kebijakan? Kebijakan contoh mengatasi macet. Ya, mengatasi macet itu dengan kita masuk mengintervensi jam buka tutup kantor. Ya, terus kebijakan untuk ASN ya, kita akan mengevaluasi jam kerja ASN itu karena tidak semuanya dibutuhkan jam 7 kan. Ya, bisa dilakukan shifting. Nah, kemudian ada program curhat langsung wali kota. Nah, program ini kan nggak butuh duit itu, curhat langsung wali kota. Dan kita bisa langsung turun ke masyarakat, menemui masyarakat. Ya. Jadi bakal sering keliling ya? Ya, kita akan jaga awalannya kita seperti ini. Kalau before afternya harus sama. Karena itu program kan harus ditandatangani di atas materai. Dan kita satu-satunya paslon yang berani melakukan itu. Oke. Di atas materai. Ya. Kalau tentang ini Pak, saya kemarin dengar tentang kuliah gratis. Kuliah gratis, ya. Nah, itu apa tuh strateginya gimana? Ya, jadi gini, sebelum ke situ perubahan apa sih yang akan dilakukan oleh kami ketika kami memimpin? Jadi perubahan terbesar itu berada di perubahan cara pandang, mindset. Ya. Jadi yang memandang seluruh entitas yang ada di Malang Kota ini sebagai aset. Nah, jadi penduduk aset, lingkungan aset, udara aset gitu ya. Jadi semuanya termasuk anak-anak muda yang hari ini di Malang itu kesulitannya dua. Satu, akses pendidikan tinggi, yang kedua pekerjaan. Iya. Nah, kalau mereka aset kita lagi mengalami kesulitan, maka seyogyanya Pemkot membantu. Nah, untuk pekerjaan kami sudah ada program. Nah, untuk kuliah, akses kuliah, kami bukakan kuliah gratis karena posisinya yang hari ini di Kota Malang ya, datanya data survei kami belum melihat data lain. Nah, 15% sing iso kuliah. Nah, itu yang orang Malang asli. Warga Malang, bukan orang Malang asli, warga Kota Malang. Nah, sementara kampusnya
57. Nah ini kan, aku saya sedih. Iya. Nah, aku sedih karena kampus ternyata tidak untuk masyarakat Kota Malang. Gitu. Maka dibukakan. Nah, strateginya bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan kampus itu sendiri. Yang kedua dengan metodologi orang tua asuh. Yang ketiga dengan metodologi kita melakukan kerjasama baik dalam maupun dengan luar negeri untuk melakukan itu. Ya. Yang keempat berharap dari PAD, APBD, tetapi APBD itu sudah untuk hal banyak. Jadi duit titik keperluannya akeh, bahkan untuk mengatasi membuat drainase banjir saja APBD kita nggak sanggup. Ya, tapi gini ya, aku kan wongnya pengusaha. Pengusaha itu seseorang yang dalam gelap tetap melihat cahaya. Jadi masih gak ono peluang, kita melihat peluang. Lek sampai gak duwe anggaran, aja sampai gak duwe akal. Ya, gak duwe anggaran oleh tapi akalnya kudu jalan. Nah ini kita gunakan itu. Jadi lek PAD-nya cilik, bagaimana program-program itu masih tetap jalan, gitu ya, masih tetap jalan. Nah, ini dengan kreativitas. Pokoknya akan selalu diusahakan. Pengusaha lek gak ono dalan ya golek dalan. Kan duwe kanca golek kanca, kan duwe duit pengusaha itu. Ya. Pokoknya harus berhasil gitu ya. Ya. Kalau yang itu Pak, kan katanya akan ada psikolog gratis di setiap puskesmas. Puskesmas mental. Iya, puskesmas. Dasarnya gini, aset kita bernama ibu-ibu kaum rentan untuk kondisi psikis ya, psiko. Jadi selama ini tidak ada kanal, tidak ada saluran dia harus melapor kemana, berobat kemana. Mengingat misalkan seorang psikolog itu regane ya lumayan, ya, betul. Tidak terjangkau oleh kebanyakan orang. Nah, kita selalu konsentrasi pada penyakit fisik, pada kesehatan raga. Coba yang diajarkan di sekolah, ya pendidikan jasmani. Ya. Nah, kesehatan rohani yang sifatnya psikologi itu belum dijamah, padahal itu sangat penting. Nah, ini kami akan memberikan layanan itu gratis di puskesmas, atau nanti ya kami yang dalam jangka panjang memberikan satu support tambahan pelajaran untuk mengelola mental di sekolah-sekolah. Jadi dimasukkan kurikulum. Ya, dimasukkan dalam kurikulum tambahan. Apakah bentuknya muatan lokal atau yang lain. Tapi selama ini di BPJS itu juga mengcover itu kan Pak, mental health. Nah itu berarti apakah nanti dijadikan satu sama BPJS atau itu program sendiri dari kan? Bisa dikolaborasikan, tapi tidak semua orang punya BPJS. Iya. Ya, UHC kami perbesar. Jadi itu nanti intinya kelompok rentan dan sebagainya itu ada jaminan dari Pemkot untuk bisa mendapatkan fasilitas. Kan selama ini yang paling terasa itu yang kemacetan kan Pak? Macet. Nah, apa ini solusinya dari Pak? Solusi, jadi banjir aja nggak mampu ngatasi. Nah. Macet mana? Macet belum ada studi. Bagaimana mengatasinya? Cuma ada sumbangan dari 2 kampus di Malang tentang kemacetan ya. Minimal butuh, nggak salah 5 underpass. Biayanya larang, satu underpass itu 800-an miliar. APBD lagi-lagi nggak sanggup PAD kita. Nah, tapi kemacetan itu bisa diatasi dengan strategi. Ya, strategi gini ya. Misalkan kalau dulu saya sebelum nyalon setiap hari itu nganter anak saya ke daerah Unibra, sekolahnya ada di situ. Sehingga dari Soekarno-Hatta aku seru macetnya itu jam piro, puncaknya jam piro. Sehingga saya bikin satu strategi untuk saya tidak terkena macet. Nah itu akhirnya berangkatnya lebih awal. Nah dari situ saya hanya berpikir ini walaupun diatur searah 2 arah itu nggak akan bisa. Karena ini bukan penyebab, ini hanya asap. Nah penyebabnya misalkan di daerah Unibra itu hampir seluruh kantor bukanya jam 7. Nah ini bisa diatur dengan Pemkot melakukan pengaturan jam kerja untuk kepentingan bersama. Jadi Anda buka jam 7, yang satunya 7.30, yang satunya jam 8. Nah itu bisa diperlakukan di daerah-daerah yang memang
membutuhkan untuk diurai gitu ya. Nah kemudian yang kedua, strategi kedua itu adalah Pemkot punya ASN 7.000 sekian. Nah ini posisinya belum tenaga kontrak TPOK. Kita perkirakan jumlahnya 12.000. Tidak semua dibutuhkan jam 7 pagi. Itu bisa dilakukan shifting sehingga lalu lintas tidak beban di pagi hari seperti itu. Berarti kalau pelebaran jalan itu sudah tidak menjadi solusi atau bagaimana? Pelebaran jalan itu agak sulit ya, agak sulit dilakukan, tetapi ada kemungkinan. Tetapi hari ini tentu dengan biaya luar biasa. Ya. Kita efektifkan sesuatu yang ada biaya tetapi tidak banyak, tapi butuh kreativitas. Tapi dalam jangka panjang, angkutan publik itu harus ada. Sementara kita angkutan publiknya hanya itu-itu saja, dan kemudian masyarakat juga tidak tertarik untuk menggunakan. Iya, betul. Dan angkutan publik hidup segan mati tak mau. Sampai hari ini gak usah dijerongkoknya mati dewi. Karena tidak dihidupi oleh kota. Ya. Nanti kira-kira dihidupkan lagi. Oh, dihidupkan dengan satu manajemen modern bagus menjadi angkot digital. Jadi yang seperti dilakukan di beberapa negara. Jadi hampir seluruh negara di dunia yang maju itu mengatur transportasi publiknya secara digital. Sehingga mudah diakses, mudah dipahami, tapi jaminan keamanan menjadi jaminan nomor 1. Luar biasa sekali ya program-program dari Samhaji dan Mbak Ganis. Kira-kira ada yang mau disampaikan untuk ke masyarakat tentang pilkada Kota Malang? Pilkada, jadi gini loh, masyarakat Malang itu mengaku kotanya pendidikan, tapi politisi melakukan pembodohan. Nah, wong bagi sembako itu salah satu bentuk pembodohan di kota pendidikan. Semaring ono sumbangan tunai. Banyak sekali paslon yang gak pede, ya tidak bisa membuat bahwa masyarakat itu yakin mereka memilih kami. Itu mereka tidak bisa membuat dirinya seperti itu. Akhirnya jalan pintas ya beli tuku suara. Nah ini tindakan-tindakan pembodohan di kota pendidikan. Nah wong Malang memang ada saudara-saudara kita yang memang belum pada posisi untuk mikir panjang, itu ya. Tapi ada saudara-saudara kita yang memang sudah mikirnya panjang. Nah ini kita serahkan ke sana. Yang jelas kami menawarkan sesuatu yang baru, ya. Ono sing anyar itu bukan sekedar orangnya, tapi programnya anyar. Begitu, ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Jumpa kembali di Memo X. Jangan lupa subscribe kami, komen, dan like. Terima kasih. Terima kasih. Ojo lali lur, subscribe, like, dan komen. Sip lur.